Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Agus Miftah, mahasiswa MPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, akan memberikan penjelasan sedikit mengenai manajemen kurikulum pendidikan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bersama membahas mengenai konsep dasar, ruang lingkup, prinsip-prinsip, serta fungsi dari manajemen kurikulum. Yang di dalamnya terdapat perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan atau implementasi kurikulum, pemantauan atau monitoring kurikulum, serta evaluasi kurikulum. Nah, langsung saja. Manajemen kurikulum merupakan sebuah sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan tujuan kurikulum. Sebelum itu, mari kita bedah arti manajemen dan juga kurikulum. Manajemen berasal dari kata managere yang memiliki arti mengendalikan. Tersusun dari dua kata, yakni manus dan juga egre, yang masing-masing memiliki arti tangan dan melakukan. Menurut Jaja Jahari dan Amirullah Syarbini, manajemen sendiri memiliki arti suatu proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran atau tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan kurikulum memiliki arti seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ruang lingkup manajemen kurikulum memiliki cakupan yang luas, diantaranya yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga evaluasi kurikulum. Ada 5 prinsip dalam pelaksanaan manajemen kurikulum, diantaranya yaitu produktivitas atau hasil yang akan diperoleh, demokratisasi, kooperatif, efektivitas mengarah ke visi, misi, dan tujuan. Manajemen kurikulum memiliki fungsi yang beragam, yang diantaranya yakni meningkatkan efisiensi pemanfaatan SDM, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar, meningkatkan keadilan atas kesamaan hak belajar yang maksimal, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Karakteristik manajemen kurikulum dapat dinilai dari pelaksanaannya di sekolah, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen kurikulum. Yang pertama yakni perencanaan. Perencanaan merupakan proses perumusan tentang tujuan pembelajaran, cara untuk mencapainya melalui proses belajar, serta efektivitas yang akan dicapai di dalamnya. Fungsi perencanaan sangat berpengaruh oleh karenanya dalam penyusunan harus dilaksanakan dengan baik. Di antara fungsinya yakni sebagai pedoman atau alat manajemen. Sebagai penggerak roda organisasi dan juga tata laksana, perencanaan juga memiliki fungsi sebagai motivasi dalam pelaksanaan manajemen kurikulum. Beberapa prinsip dalam pelaksanaan perencanaan kurikulum diantaranya yakni: yang pertama, perencanaan kurikulum seharusnya berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa. Prinsip kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Prinsip ketiga, perencanaan kurikulum seharusnya mengandung keputusan-keputusan mengenai berbagai isu dan topik, dan masih banyak prinsip yang lainnya. Perencanaan kurikulum harus berdasarkan pada sebuah konsep yang jelas mengenai berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, serta kebutuhan dasar manusia. Hal tersebut merupakan salah satu karakteristik perencanaan kurikulum. Selanjutnya, ada 3 komponen penyusun perencanaan kurikulum, yakni desain, implementasi, dan juga evaluasi. Administrator, peserta didik, warga masyarakat, penyusun kurikulum, guru, pimpinan penyusun kurikulum merupakan pihak-pihak yang harus terlibat dalam perencanaan kurikulum. Kita lanjut ke fungsi yang kedua dalam manajemen kurikulum, yakni fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian kurikulum dalam pengertian mudah, pengorganisasian yakni bagaimana cara untuk menyampaikan kurikulum kepada pengguna kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola,
atau bentuk pengaturan unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum yang disusunkan disampaikan kepada peserta didik. Tujuan pengorganisasian kurikulum ini adalah agar mempermudah pembuatan struktur pendidikan dan bahan ajarnya, mempermudah pencapaian tujuan, mempermudah spesialisasi bahan yang akan diajarkan, dan juga mempermudah penggunaan strategi dan juga metode pembelajaran. Prinsip dalam pengorganisasian memiliki prinsip yang semuanya berkaitan dengan ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan juga keterpaduan. Jenis atau bentuk dalam pengorganisasian dibedakan menjadi dua, yakni kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum dan juga mata pelajaran gabungan atau correlated kurikulum. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu pelaksanaan implementasi kurikulum. Pelaksanaan implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai kreativitas baru, sehingga terjadinya perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Setidaknya ada 3 pendekatan dalam implementasi kurikulum menurut Jackson, yakni fidelity perspective, mutual adoption, dan enhancement kurikulum. Sedangkan model kurikulum menurut Alan C. Orten dan Francis P. terdiri atas 4 model, yakni Overcoming Resistance to Change (ORC), Organization Development (OD), model bagian, unit, dan lingkaran organisasi, model perubahan pendidikan. Tahapan implementasi kurikulum terdiri atas 3 kegiatan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Selanjutnya, fungsi yang keempat yakni pemantauan atau monitoring kurikulum. Monitoring merupakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum tersebut telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Tujuan dari monitoring kurikulum ini jelas, yakni mengkaji apakah pelaksanaan kurikulum di lapangan telah sesuai dengan rencana. 2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi kurikulum di lapangan agar langsung dapat diatasi. 3. Melakukan penelitian pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 4. Mengetahui keterkaitan antara kegiatan kurikulum dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Yang terakhir, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang selalu berubah tanpa menyimpang dari tujuan. Monitoring ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan kurikulum, karena tanpa adanya monitoring, pelaksanaan manajemen kurikulum dapat berjalan dengan tidak baik, yang justru menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, fungsi terakhir dalam pelaksanaan manajemen kurikulum yakni evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan penilaian kinerja yang berjalan secara kontinu, sehingga kegiatan ini memungkinkan untuk adanya koreksi maupun revisi. Berikut merupakan prinsip-prinsip dalam evaluasi kurikulum, yakni tujuan tertentu bersifat objektif, komprehensif, kooperatif, dan bertanggung jawab dalam perencanaan, efisien, dan juga berkesinambungan. Prosedur dalam evaluasi kurikulum mencakup beberapa aspek, diantaranya yakni evaluasi kebutuhan, evaluasi masukan, evaluasi proses, serta evaluasi produk. Memasuki penjelasan terakhir, evaluasi kurikulum memiliki berbagai model. Menurut Nana Shaudi Sukmadinata, setidaknya ada 3 model evaluasi kurikulum, yakni evaluasi model penelitian, evaluasi model objektif, dan model campuran multivariasi. Saya kira cukup untuk pembahasan manajemen kurikulum kali ini. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.